Shalom jemaat yang kasih dalam Tuhan, kita patut bersyukur kalau pada pagi hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada semuanya karena kemurahan Tuhan. Dan pada pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan dalam persekutuan ibadah doa fajar pada pagi hari ini. Kita mau datang dengan segala kerinduan kita, biarlah kita mau siapkan hati kita. Mari kita akan tundukkan kepala. Tuhan, Allah Bapa kami yang kami sembah, kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sungguh hati kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Karena kebaikan dan kemurahan-Mu yang selalu Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Sehingga Engkau selalu memelihara kami. Engkau selalu menyertai dalam istirahat kami semalam. Dan pagi hari ini Tuhan, Engkau mengetahui seberapa kerinduan kami. Untuk kami dekat kepadamu. Untuk kami rindu Tuhan datang kepadamu. Memuji menyembah-Mu. Terlebih kami boleh mendengarkan akan sabda firman-Mu. Kami mohon kiranya urapan Allah bekerja dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, agar apa yang kami lakukan pada pagi hari ini Tuhan, boleh menyenangkan dan menyukakan hati-Mu. Biarlah bawa kami Tuhan, untuk kami lebih dekat kepadamu. Kami lebih hari hidup kami Tuhan, boleh semakin dikuatkan. Semakin hari hidup kami boleh diteguhkan melalui firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih kiranya Engkau bekerja ya Tuhan pada setiap kami hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan kami pada pagi hari ini. Biarlah apa yang kami kerjakan tidak sia-sia, tapi semuanya Tuhan beroleh berkat yang daripada-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau sendiri ya Tuhan yang akan mengurapi kami semua. Engkau sendiri ya Tuhan yang akan memberkati kami semua. Dari awal pertengahan sampai pada akhirnya persekutuan ibadah doa fajar pada pagi hari ini kami mau serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari jemaat yang kasih dalam Tuhan, kita mau datang kepada Dia. Kita memberikan penyembahan kita kepada Dia sebagai ungkapan rasa syukur. Karena Dia begitu baik dalam kehidupan kita. Dialah Allah kita yang patut kita sembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku
sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Ku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Oh, haleluya, haleluya. Inilah kerinduan kami Tuhan. Kami mau menyenangkan-Mu, kami mau menyembah-Mu. Hanya Engkaulah yang layak kami sembah. Hanya Kau yang layak kami tinggikan. Haleluya. Dengan apakah kami membalas semua kasih-Mu, selain kami memuji-Mu, selain kami meninggikan Engkau. Glory bagimu, glory bagimu Yesus. Engkau yang mulia, Engkau yang berkuasa. Kaulah Raja kami, Kaulah Allah kami. Kami mau meninggikan-Mu, kami mau memuji-Mu Tuhan. Sebab Engkau baik, sebab Engkau baik. Haleluya. Yesus, 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 Yesus. Engkau baik, Engkau baik. Terima kasih Tuhanku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesusku. Apapun yang terjadi Tuhan dalam hidup kami, di saat suka duka yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, biarlah kami senantiasa memandang kepada kebesaran-Mu.
Dan kami selalu berkata, Engkau baik dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kalau sesuatu hal Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Kami percaya itu akan mendatangkan kebaikan demi kebaikan dalam hidup kami. Biarlah melalui setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kami, kami tetap memandang kepada kasih-Mu yang besar. Kami percaya bahwa Allah tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Karena Engkau baik bagi kami. Karena Engkau mengasihi kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat persekutuan yang indah pada pagi hari ini. Bawa kami Tuhan, untuk terus kami mengalami pengalaman pribadi dengan-Mu. Hidup kami boleh semakin Engkau layakkan. Kami boleh semakin dewasa Tuhan, di dalam pemandangan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kiranya Engkau yang bekerja dalam kehidupan kami. Memampukan kami Tuhan, agar hidup kami semakin hari, kami boleh semakin layak, menyenangkan dan menyukakan hati-Mu ya Tuhan. Itulah kerinduan kami. Kami minta Allah Roh Kudus bekerja bagi hidup kami. Menolong kami Tuhan, memampukan kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Allahku. Haleluya. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Jemaat yang kasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita mau siapkan hati kita untuk menerima sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Biarlah tanah-tanah hati kita boleh senantiasa ditumbuhi oleh kebenaran firman Tuhan. Itu kita simpan di dalam kehidupan kita, simpan di dalam hati kita, sehingga firman Tuhan pada pagi hari ini tidak sia-sia, tapi itu boleh menjadi rema di dalam kehidupan kita. Mari kita akan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami boleh memuji-Mu, menyembah-Mu. Biarlah pujian penyembahan kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Kalau sebentar Tuhan, kami akan menerima sebagian kebenaran firman-Mu. Kami mohon Engkau menyucikan hati kami. Inilah hati kami Tuhan, kami siap ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu pada pagi hari ini boleh menjadi kekuatan untuk kami melangkah lebih hari lebih seturut dengan kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu ya Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan urapi dengan kuasa-Mu. Sembunyikan di belakang salib-Mu sehingga yang nampak hanya kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah kami mau menyerahkan Tuhan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Mulai dari pertengahan sampai pada akhirnya Allah sendiri yang akan bekerja. Mengurapi kami semua pribadi lepas pribadi. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus,
Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, renungan firman Tuhan di kesempatan pada pagi hari ini saya memberikan tema Hati Tuhan Yesus. Mari kita akan melihat di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-8, di ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. Injil Yohanes pasal yang ke-8 di ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, seringkali kita hanya melihat kesalahan yang diperbuat orang lain. Tetapi pada pagi hari ini kita mau belajar apa yang ada di dalam hati Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hati yang lembut, yang disertai dengan kesabaran dan dilengkapi dengan kasih akan melahirkan sikap yang bijaksana, penuh dengan pengampunan, dan tidak mudah untuk menghakimi. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus memberikan pengajaran supaya kita menjadi sadar bahwa kita pun sebenarnya penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Nah, pada pagi hari ini firman Tuhan katakan dalam Injil Matius pasal yang ke-7 di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-5. "Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, 'Biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu,' padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok yang dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu." Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, seringkali kita hanya melihat kesalahan-kesalahan orang lain saja. Sementara jarang sekali kita mengintrospeksi diri kita sendiri, yang sebenarnya kita sendiri juga seringkali melakukan kesalahan-kesalahan seperti yang dilakukan oleh orang lain. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita seringkali memuji Tuhan dengan pujian, "Selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku mengasihi engkau." Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mudah bagi kita menyanyikan lagu ini. Tetapi bagaimanakah ketika kita
mau menerapkan pujian ini di dalam kehidupan kita. Seringkali kita berpura-pura. Seringkali kita memakai topeng kepura-puraan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin orang lain tidak melihat, tetapi percayalah bahwa Tuhan senantiasa mengamat-amati setiap langkah gerak kita. Sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, semuanya terbuka di mata Tuhan. Ketika Tuhan Yesus bertanya kepada Simon Petrus, Tuhan sampai bertanya 3 kali kepada Simon Petrus. Di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-21, di ayat yang ke-17 firman Tuhan katakan demikian. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada masa mudanya Simon seorang penjala ikan. Dan Tuhan Yesus mengangkatnya menjadi seorang penjala manusia. Dengan bergulirnya waktu dan keadaan yang terjadi, Simon lupa akan panggilannya sebagai seorang murid Tuhan, sebagai seorang rasul Tuhan yang harus tetap memberitakan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikian juga seringkali terjadi di dalam kehidupan kita. Ketika keadaan yang ada di sekeliling kita tidak memungkinkan kita untuk setia kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, memuji, menyembah, bahkan berdoa kepada Tuhan. Seringkali beban masalah yang menghimpit kehidupan kita, kita lupa akan panggilan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi Tuhan mengasihi kita, senantiasa menopang dalam kehidupan kita. Ketika Simon Petrus menyadari keadaannya, dan ketika Tuhan memulihkan keadaannya, maka Simon Petrus dipakai Tuhan luar biasa. Dia boleh memenangkan banyak jiwa-jiwa, dipersembahkan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalau kita membaca dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-5, di ayat yang ke-14 sampai dengan 15 firman Tuhan dikatakan demikian. Dan makin lama, maka bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka, dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di masa mudanya Simon Petrus hanyalah seorang penjala ikan, tetapi Tuhan menjadikan dia sebagai penjala manusia. Ada masanya, ada waktunya seseorang mengalami yang namanya beban dalam kehidupan. Dan Simon Petrus sempat terseret oleh arus itu. Tetapi karena Tuhan mengasihinya, Tuhan kembali mengingatkan akan panggilannya sebagai gembala. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika keadaan Petrus dipulihkan oleh Tuhan,
Tuhan berkenan memakai kehidupannya sehingga nama Tuhan boleh semakin hari boleh disebarluaskan hingga banyak orang boleh berduyun-duyun datang kepada Tuhan. Pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mau dipakai menjadi alatnya seperti Simon Petrus. Mari kita berusaha untuk tetap memiliki hati Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melihat dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 di ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-8. Firman Tuhan katakan demikian, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa melakukan kasih Tuhan kalau di dalam hati kita memiliki kasih Tuhan. Mari kita memiliki hati Tuhan Yesus sehingga melalui kehidupan kita nama Tuhan boleh senantiasa dipermuliakan, boleh membawa jiwa-jiwa baru datang kepada Tuhan sehingga mereka semua boleh diselamatkan. Kiranya kebenaran firman Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini boleh memotivasi dan mendorong kita untuk tetap memiliki hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan naikkan satu pujian kasih yang terindah, hati yang mulia. Yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia,
aku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Yesus, Engkau ku kagumi. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan sudah pimpin jalannya ibadah doa fajar kami pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan hingga sampai pada akhirnya. Bila setiap pujian dan penyembahan yang telah kami naikkan di hadapan Tuhan, bahkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, boleh mendapatkan perkenanan Tuhan, sehingga boleh memberkati di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, kami berdoa untuk pekerjaan-Mu yang ada di gereja kami GBI Porong ini Tuhan. Tuhan, Engkau yang sudah memulai akan pekerjaan-Mu di tempat ini. Kami menyerahkannya ke dalam tangan kasih kuasa-Mu Tuhan. Engkau memberkati pekerjaan-Mu ini untuk boleh semakin hari, boleh semakin berkembang maju dan besar Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan yang senantiasa kami permuliakan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati Bapak dan Ibu Gembala kami yang telah Engkau panggil, Engkau pilih, Engkau mempercayakan untuk membalakan domba-domba-Mu yang ada di GBI Porong ini Tuhan. Engkau melimpahkan kekuatan dan kesehatan, hikmat marifat yang datang dari para-Mu Tuhan, bahkan pengurapan-Mu senantiasa baru atas hamba-Mu, untuk boleh menyingkapkan kebenaran-kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan biarlah melalui kebenaran-kebenaran firman yang disampaikan kepada kami jemaat-Mu, boleh membawa kami jemaat-Mu semakin hari, semakin dewasa di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Pada pagi hari ini kami juga membawa bangsa dan negara Indonesia yang kami kasih ke dalam tangan kasih Tuhan. Engkau memberkati segenap para pemimpin bangsa kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, segenap para menteri, aparatur pemerintah yang di pusat sampai yang ada di daerah-daerah ya Tuhan. Engkau juga memberkati aparat pemerintahan bangsa kami, TNI maupun Polri ya Tuhan. Bapa, kiranya Tuhan Engkau menjauhkan bangsa kami dari segala macam bencana alam, tanah longsor, gempa bumi, banjir bandang, gunung meletus Tuhan, kebakaran, tsunami. Engkau jauhkan semua ya Tuhan. Engkau hindarkan ya Tuhan. Khususnya kami doakan, kiranya Tuhan Engkau akan menghilangkan COVID-19 ini dari bangsa kami ya Tuhan, sehingga bangsa kami Engkau boleh pulihkan kesehatannya ya Tuhan.
Terima kasih Bapa di sorga, Kau berkati pemerintah yang menangani akan hal ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga doakan untuk pemerintahan yang ada sekitar kami Tuhan, baik itu pemerintahan Kabupaten Pasuruan, Mojokerto maupun Sidoarjo, bahkan Kota Porong ini Engkau memberkati ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan kasih kuasa-Mu Tuhan. Kiranya Engkau akan memberkati dalam rumah tangga kami, dalam keluarga kami, dalam usaha dan pekerjaan kami, terlebih Engkau memberkati dalam setiap pelayanan kami, dan Engkau mengurapinya ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kiranya berkat-Mu turun atas kami, baik itu berkat jasmani jiwani, terlebih berkat-Mu secara rohani, melimpah-limpah atas kehidupan kami, mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, mari kita katakan, amin. Tuhan memberkati.